Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Molasindo. Terima kasih sudah mengklik channel Molasindo. Baik sahabat, perkenalkan saya Rian dari Molasindo. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memeriksa kualitas atau keaslian dari molasses itu sendiri. Perlu dipahami sahabat, molasses ini adalah hasil samping dari pabrik gula. Nah, biasanya molasses ini cukup banyak dimanfaatkan di berbagai industri. Yang pertama yaitu industri peternakan. Nah, biasanya digunakan untuk pakan hewan ruminansia, pakan-pakan ternak. Kemudian yang kedua itu molasses ini digunakan untuk industri unggas. Biasanya untuk pakan unggas atau seperti ayam atau bebek. Kemudian selanjutnya molasses ini biasanya digunakan untuk industri perikanan, untuk pakan udang dan ikan. Selanjutnya, molasses ini bermanfaat untuk industri pangan manusia, yaitu bisa untuk MSG atau micin, kemudian untuk pengembang roti. Nah, selanjutnya molasses ini bermanfaat untuk industri lingkungan, seperti biasanya digunakan untuk ekoenzim. Dan yang terakhir, molasses ini digunakan untuk industri konstruksi baja atau untuk merekatkan biji-biji baja. Nah, di Indonesia ini sangat beragam atau sangat banyak sekali molasses yang beredar di pasaran dan harganya juga beragam, sahabat. Sahabat, di sini sudah ada beberapa alat. Yang pertama, molasses itu sendiri, kemudian ada air, dan selanjutnya ada timbangan dan ada refraktometer. Refraktometer itu adalah untuk memeriksa kualitas atau memeriksa kekentalan dari molasses itu sendiri. Nah, jadi pada dasarnya kualitas molasses itu biasanya indikator kualitas yang baik itu adalah Brix-nya atau kekentalannya. Jadi kalau misalkan kekentalan molasses itu tinggi, angkanya prosentasenya tinggi, berarti molasses itu masih murni atau kualitasnya masih cukup bagus. Nah, apabila molasses itu kualitasnya rendah atau encer, itu berarti sudah kualitasnya juga sudah rendah. Nah, sahabat Molasindo, kita akan melihat langsung berapa berat yang akan dihasilkan oleh molasses yang terisi penuh di dalam jerigen ini dan berapakah beratnya air murni ini ketika ditimbang. Padahal terisi sama terisinya, penuh, sama-sama penuh. Baik sahabat, nih kita bisa lihat kalau untuk molasses dengan terisi penuh ini bisa kita lihat yaitu 7 kilo 500 gram atau 7,5 kilo atau 7,4 kg. Nah, selanjutnya kita akan menimbang atau kita akan membandingkan air yang sama-sama penuhnya, air sama molasses ini di dalam jerigen ini sama-sama penuhnya, berapakah berat molassesnya. Nah, baik, bisa sahabat lihat, ini beratnya hanya 5 kilo 200 gram atau 5,2 kg. Nah, sahabat lihat kan, jadi selisihnya bisa mencapai 2 kg lebih. Padahal isinya sama-sama terisi penuh, kemudian level jerigennya juga sama antara molasses dan air. Nah, itu yang pertama, bagaimana cara memeriksa kualitas atau keaslian molasses. Dari beratnya saja sudah berbeda jauh, hampir 2 kilo untuk berat jenisnya. Berarti artinya adalah molasses ini berat jenisnya lebih berat daripada air murni. Nah, kemudian di sini ada molasses yang terisi sekitar kurang lebih 5 kilo atau 5,5 kilo. Nah, nanti akan kita campur molasses yang 5,4 kilo ini dengan air, atau kita campur, kita mix sesuai atau sepenuh dengan molasses yang terisi penuh ini. Nah, baik sahabat, langsung saja kita akan isi penuh sesuai dengan level molasses yang full, isi molasses. Baik sahabat, ini sudah kita campurkan molasses murni dengan molasses air. Nah, bisa sahabat lihat semuanya bahwasannya level molasses murni dengan molasses yang sudah kita campurkan air ini bisa dilihat sama semua. Ketika kita campurkan dengan air, memang airnya ini akan berada di atas.
tidak langsung tercampurkan oleh molasesnya. Namun untuk mencampurkan molasses ini dengan air, bisa kita langsung kocok atau kita aduk biar molasses ini bisa langsung tercampur. Nah, sebelum saya akan memeriksa kekentalan dari molasses yang sudah dicampur air ini agar molassesnya tercampur dengan airnya. Baik sahabat, ini hasil molasses campuran air yang sudah kita aduk atau kita kocok. Kemudian ini yang masih murni. Di sini saya akan mencoba molasses ini, yang artinya adalah molasses ini adalah food grade, baik untuk manusia maupun pakan ternak. Jadi apabila sahabat ingin memeriksa kualitas atau keaslian molasses, maka harus berani coba. Baik sahabat, nah ini bisa kita lihat kentalnya ini adalah food grade atau bisa dikonsumsi manusia. Cara selanjutnya adalah memeriksa atau mengecek keaslian molasses dengan refraktometer atau alat ukur kekentalan atau Brix dari molasses itu sendiri. Baik sahabat, kita langsung lihat seperti ini bentuknya, alat ukurnya seperti ini. Nah, di sini saya akan memeriksa molasses yang masih murni yang tadi saya sudah cicipkan itu ke dalam refraktometer ini. Caranya bisa pakai alat atau bisa pakai jari. Kemudian molasses ini dioleskan ke bagian sisi biru-birunya ini. Nah, seperti ini sahabat. Kemudian ditutup, lalu langsung dilihat dari bagian belakangnya ini. Nah, caranya seperti ini sahabat. Ini sudah kita lihat. Nah, bisa sahabat lihat, ini adalah Brix-nya sekitar 79 sampai 80. Nah, itu ada garis antara perbatasan antara garis biru dengan garis coklat-coklat itu. Sekitar Brix-nya 79. Setelah ini saya akan mencoba memeriksa Brix molasses yang sudah kita campurkan dengan air. 5,4 kilo molasses murni, kemudian sekitar 1 kilo itu air biasa, air murni. Nah, lihat sahabat, molasses yang sudah tercampur air itu biasanya banyak busanya, yaitu kualitas yang sudah rendah. Nah, seperti ini. Kita langsung campurkan. Bisa dilihat ini banyak busanya, karena memang sudah tidak murni. Gitu sahabat. Kita cek berapa Brix-nya. Ternyata di sini Brix-nya sekitar 72 sahabat. Berarti ini memang kalau Brix rendah atau di bawah 75 biasanya memang sudah tercampur air. Nah, dan ketika kita sudah memeriksa dengan alat yang sudah istilahnya sudah kredibel atau refraktometer ini, memang molasses yang sudah tercampur air ini akan terlihat sangat jelas. Bagi sahabat yang tidak memiliki refraktometer atau alat ukur kekentalan Brix, bisa saja hanya menggunakan timbangan saja yang sudah tadi kita praktekkan, 7,4 kilo molasses murni dan 6,5 kilo molasses yang sudah tercampur. Jadi dari berat jenisnya saja sudah beda. Nah, kemudian dari kekentalannya juga sudah beda. Jadi molasses murni ini ya kurang lebih seperti kecap konsumsi sehari-hari, seperti itu sahabat. Baik sahabat Molasindo, PT Safari Sapi Bagus menyediakan molasses mulai dari 1 kilo, kemasan 1 kilo, kemudian kemasan 5 kilo, kemudian kemasan 25 kilo, jerigen sedang, kemudian kemasan 200 kilo atau drum besar, kemudian yang terakhir kemasan curah mulai dari 10 ton, 20 ton hingga 30 ton dalam kemasan curah atau tangki besar. Bagi para sahabat Molasindo yang ingin memesan produk-produk molasses ini, bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di bawah sini, kemudian di marketplace kita, Tokopedia dan Shopee. Bisa juga langsung chat melalui WhatsApp. Baik sahabat Molasindo, demikianlah tutorial atau cara memeriksa, mengecek keaslian
atau kualitas molasses murni, mana molasses yang kualitas rendah ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan bertanya langsung di kolom komentar. Kemudian jangan lupa klik tombol subscribe. Salam Molasses Indonesia.